Saya Dea dari Kita Cakap, mau cerita sedikit nih, apa aja sih keuntungannya kuliah di Amerika? Cerita sedikit tentang background saya. Jadi sebelum kuliah di Amerika itu, saya kuliah S1 di psikologi. Jadi kuliah di Amerikanya itu jurusan psikologi tapi lebih mengerucut ke industri dan organisasi dan ambilnya levelnya di S2 gitu. Jadi setelah lulus S1 itu saya kerja di perusahaan tambang, di sebuah perusahaan tambang di bagian HR-nya. Berawal dari menjadi rekruter, kemudian lanjut ke organization development, performance management, pokoknya keliling-keliling deh di semua dimensi HR itu, dan merasa kayaknya ilmu masih kurang nih untuk bisa perform secara maksimal. Jadi setelah 3 tahun kerja itu akhirnya saya memutuskan untuk cari beasiswa untuk melanjutkan kuliah, untuk melengkapi ilmu yang saya rasa belum dimiliki itu, dan juga untuk mendapatkan experience tinggal dan kuliah di luar negeri. Jadi pada waktu itu saya coba hunting selama setahun, akhirnya bisa dapet tuh satu beasiswa namanya Fulbright. Nanti bisa cek video-video kita yang lain untuk ngeliat gimana sih perjalanan saya mendapatkan beasiswa Fulbright itu. Dan akhirnya berangkat di tahun 2016. Nah, jadi berdasarkan apa yang saya alami sendiri nih kuliah di Amerika pada waktu itu, saya ngerasa banyak banget untungnya kuliah di sana. Banyak banget serunya, banyak banget benefit yang bisa diambil, dan nggak rugi banget deh untuk kita bisa punya experience belajar di sana. Apa aja untungnya? Yang pertama pastinya ningkatin kemampuan bahasa Inggris, itu udah pasti. Di sana kita bisa melatih speaking kita, writing kita, semua kemampuan bahasa Inggris secara maksimal. Karena di sana ya mau gak mau kita dipaksa gitu ya untuk ngobrol dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kenapa bisa mengasah kemampuan banget? Karena di sana itu mereka sangat-sangat apresiatif, sangat-sangat encourage juga gitu. Jadi mendorong kita untuk berani speak up. Yang kedua adalah ningkatin kepercayaan diri. Itu berasa banget ketika pulang dari sana. Kepercayaan diri saya meningkat sangat-sangat signifikan. Kenapa? Karena di sana sistem pendidikannya itu adalah active participation. Jadi partisipasi aktif dari semua siswa di kelas itu sangat didorong gitu ya, sangat dibutuhkan di sana. Bahkan beberapa dosen itu melakukan penilaiannya itu berdasarkan siapa yang paling aktif di kelas. Di sana itu kelas jarang banget yang isinya cuma lecture aja, jarang banget yang isinya cuma dosennya berceramah gitu. Jadi kebanyakan di kelas-kelas yang saya lalui waktu itu pasti ada presentasi dari murid, pasti ada diskusi, bahkan ada sesi debat juga gitu, pasti ada project juga gitu. Jadi di situ sangat dituntut kita untuk aktif benar-benar menggunakan skill kita yang nggak cuman technical knowledge-nya aja, tapi skill berkomunikasi, skill kepemimpinan, skill bekerja sama gitu. Semuanya itu dipakai di sana sehingga otomatis kita jadi lebih pede nih, lebih pede untuk tampil di depan umum, lebih pede untuk berkoordinasi dengan orang lain. Apalagi di sana dipaksa dengan menggunakan bahasa yang bukan native language kita gitu kan. Jadi otomatis ketika pulang ke Indo rasanya tuh akan jauh lebih pede karena ini udah di bahasa kita sendiri nih gitu. Jadi di bahasa Inggris aja kita pede, apalagi di bahasa Indonesia. Nah, keuntungan ketiga kuliah di Amerika adalah banyaknya kesempatan kerja di sana. Jadi ini juga saya baru tahu ketika saya udah ada di sana nih. Ternyata di Amerika itu banyak banget opportunity kita untuk bisa kerja, baik itu on campus di dalam kampus sebagai student worker ataupun off campus di luar kuliah, di luar universitas gitu ya. Jadi banyak juga opportunity di luaran sana untuk kita bisa kerja. Kalau on campus itu banyak banget yang namanya teaching assistantship, research assistantship, sama administrative assistantship. Jadi kalau waktu saya kuliah di sana, saya tuh kerja di HR-nya kampus sebagai administrative assistant. Jadi di situ ya kerja di HR gitu seperti biasa. Jadi managing dosen-dosennya di sana, managing karyawan-karyawannya kampus gitu, seperti layaknya HR di perusahaan. Terus teman-teman saya juga banyak banget yang ngambil teaching assistant
sama research assistant, jadi ngebantu ngajar anak-anak S1 karena kebetulan waktu itu saya S2, terus bantu riset dosen-dosen juga gitu. Jadi banyak banget lowongan di sana, dan kalau kita international student itu mereka kebanyakan punya program tersendiri juga untuk international students. Jadi ada benefit atau advantage lain ketika kita statusnya adalah international student di sana. Off campus juga banyak, di cafe, di perpustakaan, di grocery store, banyak banget di sana mereka juga open vacancy gitu atau buka lowongan untuk siapapun yang mau kerja gitu. Dan memang karena di sana juga manusianya nggak sebanyak di Indonesia gitu ya, maksudnya perbandingan ya antara luasnya dari si negara itu dengan banyaknya orang di sana itu perbandingannya ini banget gitu, banyak banget sedikit banget orangnya. Jadi ketika ada human resource nih atau orang yang berminat untuk kerja di sana tuh opportunity-nya jauh lebih banyak daripada talentnya gitu. Jadi bisa banget tuh teman-teman untuk cari kerja, bisa jadi tambahan penghasilan. Bahkan kita bisa internship juga tuh di perusahaan-perusahaan besar di sana. Dan ini apalagi ketika kita lagi kuliah, ada program magang juga. Di situ juga dari kampus biasanya akan membantu menyalurkan juga kita ke perusahaan-perusahaan yang memang lagi mencari anak magang. Yang selanjutnya di sana juga itu ada banyak banget komunitas yang kita bisa ikutin. Kalau waktu saya di sana kebetulan saya ikut yang namanya SIOP, Student Society of I/O Psychology. Jadi anak-anak yang memang kuliahnya di jurusan psikologi industri organisasi. Saat itu kita melakukan research, kita melakukan project-project yang di luar dari kegiatan kampus sendiri, melakukan fundraising untuk berangkat conference gitu. Jadi seru banget di sana, bisa banget untuk networking, nambahin temen juga, dan nambahin opportunity untuk melatih lagi bahasa Inggris kita gitu, dan juga skill-skill lainnya yang kita pengen kembangin. Di situ juga banyak banget opportunity-nya. Tapi juga nggak cuma komunitas yang serius-serius aja, di sana tuh juga yang receh-receh pun juga ada gitu. Komunitas yang suka misalnya pecinta sushi gitu, yang di sana kan sushi jarang ya. Jadi ada tuh komunitas pecinta sushi yang kerjaannya hunting sushi di kota-kota di manapun lah di US gitu. Mereka road trip lah, mereka belajar masak, bikin sushi sendiri. Ada program-program juga untuk volunteer ke kegiatan-kegiatan sosial juga. Nah itu juga banyak banget yang kita bisa join nih, kita bisa gabung ke sana gitu. Jadi selain itu di kuliah di Amerika juga ngasih kita kesempatan untuk melihat budaya yang beragam banget. Gak cuman budaya Amerikanya aja, tapi budaya dari negara lain juga gitu. Karena Amerika adalah salah satu negara yang banyak dituju oleh negara lain gitu kan untuk kuliah. Jadi otomatis di dalam kampus itu isinya anak-anak dari berbagai negara, itu banyak banget di situ bercampur. Jadi kita bisa kenalan gak cuma sama orang-orang lokal ya, orang-orang lokal Amerikanya sendiri, tapi kita juga kenalan sama anak-anak dari Nigeria lah, dari Saudi Arabia lah, dari Kolombia lah. Waktu itu kebetulan roommate saya orang Kolombia dan sempat orang Nigeria juga. Jadi networkingnya itu benar-benar sampai ke negara-negara yang saya sendiri nggak pernah membayangkan akan punya teman dari sana gitu. Jadi itu menyenangkan sekali, dan banyak banget momen-momen acara-acara di kampus juga yang memang showcase culture dari siswa-siswanya gitu. Jadi ada culture night gitu, atau semacam pentas seni dari berbagai budaya gitu. Itu seru banget. Jadi kita bisa ngelihat nggak cuman oke, di Indonesia kayak gini, di Amerika kayak gini, tapi di negara-negara lainnya pun juga kita bisa melihat. Nah, berikutnya keuntungan yang menurut saya juga salah satu yang paling penting adalah ketika kamu punya pengalaman kuliah di Amerika, kamu punya kesempatan untuk meningkatkan kredibilitas kamu dan value diri kamu secara signifikan. Tentunya pasti setelah kita kuliah, pasti kita akan melanjutkan kontribusi kita kan ke perusahaan atau ke institusi lainnya yang nantinya akan menjadi institusi home base kita gitu. Ya pastinya ketika kita pulang nantinya dan kita taruh tuh di CV kita bahwa kita sudah pernah kuliah di Amerika, itu akan menjadi salah satu nilai tersendiri yang dilihat oleh para HR atau para employer. Kenapa? Karena ketika kita punya pengalaman itu, yang pertama itu nggak semua orang bisa memilikinya. Jadi pastinya kamu punya sesuatu yang lebih di diri kamu
yang bisa mengantarkan kamu ke sana. Either kamu punya kemampuan akademis yang sangat baik, kamu pinter banget gitu, atau kamu punya skill-skill soft skill atau hard skill lainnya yang juga bagus banget untuk menunjang kamu. Apalagi ketika kamu dapat beasiswa di sana, artinya nilai-nilai yang kamu punya di diri kamu itu valid atau tervalidasi oleh pemberi beasiswa itu. Jadi pastinya ketika kita punya pengalaman di Amerika, kuliah di sana, apalagi beasiswa, itu akan menjadi satu kredibilitas tersendiri yang meningkatkan nilai kita di mata para employer. Pastinya juga kesempatan untuk kita di hire akan lebih tinggi, dan ada kesempatan tinggi juga untuk mendapatkan kompensasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita belum punya pengalaman itu. Nah, satu lagi keuntungan yang menurut saya paling seru banget adalah ketika kita kuliah di Amerika, kita punya kesempatan yang banyak untuk jalan-jalan. Itu banyak banget kesempatannya. Kenapa? Karena di sana, kurikulum di sana itu memberikan studentsnya itu banyak banget liburan. Jadi ketika Christmas atau Thanksgiving atau Paskah itu liburnya tuh panjang-panjang gitu. Jadi keuntungan lah buat kita para international student yang ingin menjelajah gitu kan. Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk bisa road trip atau bisa visit ke state lain gitu, ke kota-kota lain. Dan itu banyak gitu ya, tersebar gitu di sepanjang tahun. Itu banyak banget libur yang kita bisa ambil dan kita bisa pakai untuk jalan-jalan. Dan selain liburnya juga banyak, tempatnya juga banyak banget yang bisa kita kunjungin. Tempat-tempat yang seru banget, yang juga beragam banget. Mulai dari tempat yang very very entertaining kayak Las Vegas, sampai yang paling menguras energi gitu kayak Grand Canyon gitu, yang panas banget tapi juga seru banget di sana gitu. Jadi tempatnya tuh macam-macam. Ada juga Colorado yang penuh salju dan tempat main ski yang asik banget. Ada juga pantainya juga yang pastinya juga seru gitu di California atau San Francisco gitu. Jadi banyak banget tempat-tempat yang beragam, nggak cuma kota-kota kayak yang biasa kita lihat mungkin di TV series gitu ya. Mungkin yang kelihatan cuma New York atau California, LA gitu. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa kita kunjungi. Itu salah satu keuntungan kuliah di Amerika yang menurut saya seru banget. Jadi itu tadi keuntungannya kuliah di Amerika. Banyak banget kan, seru banget juga pastinya. Jadi jangan ragu lagi, kalau kamu pengen kuliah di sana, langsung aja cari kampus dan jurusan yang sesuai dengan minat kamu. Cari beasiswa yang bisa nganterin kamu ke sana, dan juga langsung usaha. Belajar maksimal untuk bahasa Inggrisnya, belajar juga untuk GRE-nya, belajar juga untuk menulis personal statement yang oke. Lalu langsung apply deh sebanyak-banyaknya ke beberapa provider beasiswa yang bisa bantuin kamu untuk berangkat ke sana. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kamu ada pertanyaan atau respon atau komentar apapun tentang kuliah di Amerika. Dan jangan lupa juga klik like dan subscribe channel ini. Oke, thank you. See you di video-video berikutnya. Dah.